persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani serta memberi pada yang tak punya. Namun apapun juga itu semua, bila tujuan yang sebenarnya hanyalah untuk mengharap dan mendapatkan imbalan dari Tuhan. Bila yang jadi tujuannya ternyata hanya untuk diri sendiri saja dan bukan murni bagi Tuhan, bagaimana dapat menyenangkannya? Semua yang ku persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani serta memberi pada yang tak punya. Semua yang ku persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani serta memberi pada yang tak punya. Namun apapun juga itu semua, bila tujuan yang sebenarnya hanya untuk mengharap dan mendapatkan imbalan dari Tuhan. Bila yang jadi tujuannya ternyata hanya untuk diri sendiri saja dan bukan murni bagi Tuhan, bagaimana dapat menyenangkannya? Bila yang jadi tujuannya ternyata hanya untuk diri sendiri saja dan bukan murni bagi Tuhan, bagaimana dapat menyenangkannya? Bagaimana dapat menyenangkannya? Bagaimana dapat Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru.
Yesuslah penyelamat hidupku. Lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah penyelamat hidupku. Lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua, dan urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami Tuhan urapan roh, hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar dengan itu terbukalah pikiran kami, dan kami boleh mengerti dan menangkap maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom dan kasih Tuhan. Mari kita segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan bertemakan bagaimana kalau kita melakukan kebaikan tapi malah dibalas dengan kejahatan, ya. Sebab sekalipun hal ini adalah tidak wajar katanya, ya, sebetulnya, tapi juga merupakan kejahatan yang tergolong memalukan, tapi tetap saja masih sering terjadi di dalam dunia ini, ya. Bukan saja sering terjadi, bahkan banyak kali yang berbuat demikian maaf, juga bersikap seakan-akan dia melakukan seperti ini hal yang wajar saja, hal yang biasa-biasa saja, dan dia tidak merasa bersalah sama sekali. Malah menyalahkan orang yang diserangnya itu, padahal orang itu sudah melakukan kebaikan buat dia. Malah makin berlaku seperti sok suci, sok rohani dan sebagainya, sehingga kadang-kadang kita merasa jengkel. Nah, lalu sebagai orang percaya, bagaimana kita menyikapinya bila ini kita menjadi sasaran perbuatan semacam ini? Sudah melakukan kebaikan buat orang itu, tapi malah kemudian dia melakukan kejahatan buat kita sebagai balasannya, ya. Maka yang perlu kita ketahui, perlu kita pikirkan sebenarnya bahwa memang di dunia ini adalah dunia yang jahat,
Dunia ini dikuasai oleh si jahat, kata firman Tuhan. Dan dunia ini makin lama makin jahat. Jadi makin lama kalau orang-orang makin jahat, karena orang-orang itu masih tinggal di dunia, terpengaruh oleh dunia di mana mereka tinggal. Nah ini kita harus percaya dengan baik ini ya. Jadi kita harus memahami, apalagi kita sudah masuki hari-hari terakhir, di mana dikatakan pada hari-hari terakhir dunia akan semakin jahat. Nah, mari kita baca di Efesus 5 ayat 16. Dan bergunalah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi ya memang maklum saja kalau sampai terjadi yang macam-macam tidak kita pikir masuk akal, ternyata dianggap orang wajar-wajar saja. Berikutnya kita baca lagi 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Yohanes pasal 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, jadi kalau di dunia terjadi begitu ya biasa sajalah, itu biar kita maklumi karena kita sudah masuk di hari-hari terakhir. Yang terakhir itu poin ini kita baca di Galatia 1 ayat 4. Yang telah menyerahkan dirinya akan dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Ya, jadi kita perlu tahu kita sedang masih ada di dunia yang jahat ini. Karena itu bisa terjadi. Ya, dunia ini memang dikuasai. Dunia ini memang dipenuhi oleh kejahatan. Antaranya seperti yang terjadi seperti ini. Orang yang membelas susu dengan air tuba akan banyak dijumpai dalam kehidupan sekarang ini, akhir-akhir ini, bahkan di kalangan mereka yang mengaku merasa sebagai pelayan Tuhan sekalipun ya. Misalnya pernah dibantu waktu kesulitan, waktu mengalami persoalan, dengan aset miliknya misalnya tenggelam sehingga terselamatkan, tapi karena ego, keinginannya tidak keturutan, malah lalu mengkhianati, menjahati. Ya, ini karena egonya, keinginannya tidak keturutan. Misalnya lagi yang kedua, dulu bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, ditampung, dibentuk, ya, diberi kesempatan dengan pelayanan hingga akhirnya punya gelar, punya keluarga, punya tempat usaha dan lain-lain. Tapi lalu kemudian, ya, keinginan tidak keturutan, malah memfitnah, menjelek-jelekan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh saja ya, di mana sudah melakukan kebaikan malah dibalas dengan kejahatan. Nah, itu adalah keadaan dari dunia ini. Karena itu saya mau katakan, yang kedua yang harus kita sikapinya bagaimana? Maka kita yakin bahwa kita harus memandang ke depan dan percaya ada berkat di balik pengalaman yang menjadi satu pendidikan dari Tuhan kepada kita, agar kita bisa lebih dewasa secara rohani. Kita harus pandang ke depan, jangan lalu kita putus asa begitu saja ya. Kita baca Ayub 5 ayat 17. Pasal 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang tegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Jangan tolak didikannya. Kalau Tuhan izinkan ini kita alami, ini merupakan juga salah satu bentuk pendidikan dari Tuhan agar kita bisa menjadi dewasa rohani kita, dewasa cara berpikir dan perasaan kita, sehingga akhirnya kita bisa mencapai apa yang disebut di Filipi 2 ayat 5. Pakailah pikiran dan perasaan terdapat pada Kristus. Jangan cuma pikiran perasaan yang ada pada kita sendiri ya, pikiran perasaan duniawi. Yang berikutnya kita baca di Mazmur 119 ayat 79. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatanmu. Tuhan akan tidak tinggal diam saja, pasti akan memperingatinya juga ya. Jadi kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Karena kalau Tuhan membentuk kita, ini seperti melatih prajurit agar menjadi pahlawan sehingga semakin hebat dan semakin perkasa, dan level kerohaniannya akan semakin tinggi, semakin meningkat, hingga akhirnya mendapatkan perkenan Tuhan. Nah, itu yang berikutnya, poin yang ketiga, janganlah juga lalu membalas kejahatan lagi. Jangan, saya sudah baik sama dia jahat sama saya, maka saya harus balas dia dengan kejahatan juga. Jangan lakukan itu, karena firman Tuhan telah melarang kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. 1 Tesalonika 5 ayat 15. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Firman Tuhan dengan jelas menggambarkan kepada kita, menasihatkan kita. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat,
tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang, termasuk orang yang membalas kebaikan kita dengan kejahatan. Ini harus kita pegang dengan baik, ya. So, kalau kita membalas kejahatan itu dengan kejahatan lagi, lalu apa bedanya kita dengan mereka? Tetap aja pelaku kejahatan, sama-sama melakukan kejahatan dong. Kalau gitu berarti sama-sama orang jahat dong. Nah, ini harus kita pikirkan. Jadi jangan terpengaruh oleh falsafah dunia yang jahat ini. Seperti katanya, gigi ganti gigi, ya, mata ganti mata. Pembalasan lebih kejam daripada pembunuhan. Waduh, hati-hati. Karena Tuhan tidak mengajarkan seperti itu, ya. Dosa diganti dengan keselamatan. Ini kalau mau terima dan percaya dia dengan sungguh-sungguh. Kata percaya jangan dipahami secara sempit sekali. Oh, saya tak percaya dia ada anak Allah, saya percaya dia ada Tuhan. Loh, iblis juga percaya dia anak Allah. Tapi kenapa iblis gak selamat? Karena iblis percaya hanya di mulut saja, hanya sebatas itu saja. Padahal kalau kita percaya betul akan pribadinya, percaya betul akan pengajarannya, percaya betul akan hukumnya, percaya betul akan ketetapannya, dan kita kalau betul percaya bersedia melakukannya dengan sepenuh hati. Haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir sekarang, selain daripada itu, berpeganglah juga pada ketetapan-ketetapan Tuhan, firman Tuhan yang lainnya, ya. Bukan hanya itu saja, firman itu banyak. Yang pertama, seperti misalnya kita bisa baca di Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi kalau ada orang melakukan kejahatan pada kita, apalagi kalau kita sudah melakukan kebaikan buat dia, serahkan saja dalam tangan Tuhan, karena pembalasan adalah haknya Tuhan, bukan haknya kita, ya. Itu yang pertama. Itu pegang juga firman Tuhan tuh, karena firman Tuhan tentang ini banyak sekali gitu loh, bukan cuma satu ayat. Berikut kita baca juga Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri yang menuntut pembalasan, tapi berilah tempat pada murka Allah. Ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ini jelas sekali, ya. Lalu kemudian kita baca di 2 Samuel 3 ayat 39. Tapi aku sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja, dan orang-orang itu yakni anak-anak Seruya melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya, bukan aku, tapi adalah urusan Tuhan, ya. Terakhir, berikutnya kita baca di Amsal 19 ayat 17. Apalagi yang diajarkan oleh firman Tuhan, karena banyak yang berkaitan dengan hal ini, maka kita belajari semua ketetapan-ketetapan Tuhan tentang hal ini juga, dan yang lainnya juga, agar kita bisa hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan ajaran Tuhan. Amsal 19 ayat ke-17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, menghutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Pokoknya Tuhan akan balas perbuatan, baik itu yang baik atau perbuatan yang tidak baik. Semuanya Tuhan akan balas menurut perbuatan kita masing-masing. Ingat, bukan kita yang membalas, Tuhan sendiri. Yang terakhir untuk poin ini, kita baca di Amsal 24 ayat ke-12. Amsal 24 ayat ke-12. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia menguji hati tidak tahu sebenarnya? Dari Tuhan tahu yang sebenarnya kok, ya. Apakah dia menjaga jiwamu tidak mengetahuinya, dan membalas manusia menurut perbuatannya, dan diserahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti membalas. Yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan oleh Tuhan, yang berbuat jahat akan dibalas dengan hukuman oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi jangan kita ikut-ikutan kemudian secara tidak sadar ikut jadi orang jahat juga, karena melakukan kejahatan juga, walaupun kita mengatakan alasannya untuk membalas perbuatan dia. Bukan hak kita membalas itu. Biarlah saudara semua, kita akan mematuhi firman Tuhan, petunjuk Tuhan, dan ketetapan dari Tuhan dalam hidup kita, agar Tuhan bisa berkenan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan dan terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh Roh Kudus, agar kita bisa melakukan ketetapan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan biar itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama mengatakan
Haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Kau selalu ada di saat aku menderita. Tuhan kan selalu mendengar seruan umatnya. Ya Tuhan, Engkau tahu duka nestapa di hatiku saat takut liputiku. Kau yang menguatkanku, Kau tunjukkan jalanmu dan menuntun tiap langkahku. Engkau tak pernah tinggalkanku, selalu menyertaiku. Ku mau naikkan syukurku dan selalu menyembahmu, karena Kau yang Maha Mulia sekarang dan